seorang pemuda dan seorang gadis saling jatuh cinta. Pemuda itu berasal dari keluarga miskin. Bapaknya hanyalah seorang petani biasa dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Karena hal inilah awalnya orang tua gadis itu tidak terlalu setuju dengan hubungan mereka. Jadi pemuda itu memutuskan tidak hanya mendekati gadis tersebut, tetapi juga mendekati orang tuanya agar mereka yakin padanya. Seiring waktu, pemuda itu menunjukkan sikap sopan dan menghormatinya, sehingga orang tua gadis itu pada akhirnya melihat bahwa pemuda itu adalah seorang pria baik dan layak mendapatkan putri mereka. Pemuda itu meniti karirnya dan akhirnya menjadi seorang tentara. Dan saat perang pecah pada zaman itu, pemuda itu akan dikirim ke medan pertempuran selama setahun. Sepekan sebelum pemuda itu pergi, dia berlutut dan bertanya kepada kekasihnya, "Maukah kau menikah denganku?" Gadis itu menyeka air matanya, mengatakan, "Ya, tentu saja." Dan mereka pun akhirnya bertunangan. Mereka setuju bahwa ketika pemuda itu kembali dari medan peperangan, mereka akan segera menikah. Tetapi tragedi memilukan datang. Beberapa hari setelah pemuda itu pergi, gadis itu mengalami kecelakaan mobil yang hebat saat mau menjenguk saudaranya di luar kota. Ketika si gadis terbangun di rumah sakit, dia melihat ayah dan ibunya menangis, dan dia tahu ada sesuatu yang salah. Gadis itu kemudian mengetahui dari dokter yang merawatnya bahwa dia mengalami cedera otak. Bagian otaknya yang mengendalikan otot wajahnya rusak. Wajahnya yang dulu cantik sekarang menjadi cacat dan keriput. Gadis itu menangis saat melihat dirinya di cermin setelah beberapa minggu. "Kemarin aku cantik dan sekarang aku seperti monster." Sekujur tubuhnya juga tertutup luka yang membuatnya semakin terlihat jelek. Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk tidak menghubungi dan melepaskan tunangannya dari janji yang dulu mereka buat. Gadis itu tahu bahwa dia tidak akan diinginkan lagi oleh tunangannya. Gadis itu akan melupakan tunangannya dan bersikap tidak akan pernah melihatnya lagi karena rasa malu. Banyak surat dikirim oleh pemuda itu, banyak telepon darinya tidak dijawab dan diacuhkan. Setahun pun akhirnya berlalu. Saat gadis itu termenung memandang keluar dari jendela, ibunya masuk ke kamar gadis itu dan mengatakan bahwa tunangannya telah kembali dari medan perang. Dan gadis itu berteriak pada ibunya, "Tidak, tolong jangan beritahu dia tentang keadaanku. Jangan katakan padanya, aku ada di sini. Katakanlah saja aku sudah mati." Namun ibunya mengatakan bahwa tunangannya akan segera menikah dan tunangannya itu mengirimkan undangan pernikahan kepada gadis itu. Kalian bisa bayangkan betapa hancurnya hati gadis itu. Pemuda pujaan hatinya yang sebenarnya sangat dirindukannya akan segera menikah. Gadis itu tahu bahwa dia masih sangat mencintai pemuda itu, tetapi dia harus melupakannya sekarang karena keadaannya yang seperti itu. Dengan cucuran air mata dan perasaan yang membuncah di dada, gadis itu membuka perlahan undangan pernikahan itu, dan kemudian gadis itu terkejut melihat namanya tertulis di sana. Namanya tertulis sebagai pengantin perempuan di undangan tersebut. Dengan bingung dan heran, dia bertanya pada ibunya, "Ada apa ini? Apa maksud dari semua ini?" Lalu, pemuda itu akhirnya masuk ke kamarnya dari balik pintu, tersenyum padanya dan memberikan seikat bunga pada gadis itu. Tunangannya itu berlutut di depan gadis itu dan bertanya, "Maukah kau menikah denganku sekarang?" Gadis itu menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata, "Kau sudah lihat aku sekarang. Aku jelek sekali. Aku tidak pantas mendampingimu." Pemuda itu pun berkata, "Tanpa seizinmu, ibumu telah mengirimkan foto-fotomu padaku. Dan ketika aku melihat fotomu, aku menyadari bahwa tidak ada yang berubah darimu. Kamu masih sama seperti dulu, dan kamu masih gadis yang aku cintai hingga kini dan esok. Kamu masih cantik seperti dulu, karena aku mencintaimu."